Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di kota Yulan, di tahap awal Kaisar Dewa, beginilah adanya. Kita mempertaruhkan nyawa dan kita mungkin masih dirampok, kata Kaisar Qing. Untungnya, aku berasal dari dunia sumber dan aku memiliki teknik cloning. Kalau tidak, hidup akan jauh lebih sulit. Berkultivasi di kota Yulan tidaklah mudah. Tentu saja, saudara Lo Feng, kau berbeda. Kau sudah memiliki kekuatan Kaisar Dewa tingkat menengah yang tercerahkan. Beli saja beberapa harta rahasia lagi yang cocok untukmu untuk memperkaya kemampuan dirimu. Itu sudah cukup untuk bergabung dengan faksi manapun di kota Yulan. Di kota Yulan ada banyak kekuatan, tapi Kaisar Dewa tercerahkan tingkat menengah sudah bisa menjadi andalan, kata Kaisar Qing. Lagi pula, level selanjutnya adalah level tetua dan jumlah mereka cukup terbatas. Lo Feng tersenyum mendengar hal itu. Di kota Yulan, total ada 723 Kaisar Dewa tingkat akhir tercerahkan. Di antara mereka, 327 adalah tetua. Banyak dari mereka memiliki avatar yang berani memasuki alam suci kegelapan. Avatar di kota Yulan jarang bertindak. Ketika para tetua beraksi, biasanya akan menarik perhatian seluruh kota. Mereka adalah Kaisar Dewa tercerahkan tingkat menengah yang menjadi tulang punggung banyak faksi kekuatan di kota Yulan. Apakah kau punya rencana untuk bergabung dengan pihak manapun? Tanya Kaisar Qing. Tidak perlu, Lo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Yang paling menjadi perhatiannya sekarang adalah untuk segera memajukan Dao hidup dan mati ke tahap awal Kaisar Dewa. Benar, kau baru sebentar di kota Yulan, fokus saja pada kultivasi, kata Kaisar Qing. Namun, jika ada kesempatan menduduki posisi tinggi di beberapa kekuatan besar, memang memiliki banyak manfaat. Lo Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama percakapan itu, perahu terbang hitam telah tiba di aula primordial yang megah. Kita jual rampasan perang dulu. Kaisar Qing dan Lo Feng terbang bersama menuju aula primordial. Kali ini, 8 mayat kehidupan primordial tingkat rendah yang tersisa dan pahala pertempuran dijual dengan total 8,6 juta kristal primordial. Lo Feng dan Kaisar Qing masing-masing mengambil setengahnya. Setelah membagi kristal primordial, Lo Feng dan Kaisar Qing berpisah untuk melakukan pembelian. Kali ini, aku terutama akan membeli material kehidupan primordial tingkat rendah Kaisar Dewa tingkat menengah. Lo Feng mulai dengan hati-hati mengunjungi setiap pedagang di kota Yulan, menanyakan semua material yang cocok untuk kehidupan dan jalur kehancuran. Butuh waktu seharian penuh membandingkan harga dengan cermat dan menawar harga. Akhirnya, Lo Feng membeli sekitar 1000 porsi material kehidupan primordial tingkat rendah Kaisar Dewa tingkat menengah, masing-masing seharga sekitar 3.300 kristal primordial. Di seluruh alam suci 9 sungai, setidaknya 90% material kehidupan primordial tingkat rendah yang cocok untuk Lo Feng selama Kaisar Dewa tingkat menengah kemungkinan telah terkumpul. Sisanya sangat langka dan sulit ditemukan. Setelah itu, Lo Feng juga membeli 900.000 kristal primordial berupa ramuan kultivasi tambahan dan barang-barang lainnya. Kebetulan sekali, kapal terbang resmi akan segera tiba. Pada hari ketiga setelah berbelanja, salah satu avatarnya yang membawa harta karun labirin alam ilusi membawa semua harta karun yang dibeli kembali ke tanah asal. Harta karun penyimpanan labirin alam ilusi
sendiri wajib dibawa setiap saat. Loveng juga khawatir akan sebuah pencurian. Sistem budidaya yang berbeda-beda terkadang sangat sulit untuk diwaspadai. Di tanah asal, dengan mata kehidupan dan kematian, efisiensi kultivasinya memang 10 kali lebih tinggi daripada di kota Yulan. Loveng telah memutuskan dalam beberapa perburuan sebelumnya untuk bolak-balik ke tanah asal setiap kali. Di masa depan, setelah cukup kaya, ia mungkin akan melakukan perjalanan bolak-balik setelah beberapa perburuan. Kaisar Qing dan Loveng sudah kembali dari perjalanan berburu kedua mereka. Karena mereka tinggal bersama di rumah gua yang sama, Loveng dan Kaisar Qing tidak menyembunyikan apapun. Tentu saja, Kaisar Ming dan Difu juga mengetahuinya. Tampaknya perjalanan mereka berjalan dengan lancar. Kaisar Ming duduk bersila di dalam rumah gua miliknya. Ekspresinya menjadi rumit. Sejak kedatanganku di kota Yulan, aku juga ikut berburu, tapi hasilnya kacau balau. Wajar saja jika tim berburu biasa di kota Yulan tidak menginginkan kami, para kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal. Selama perburuan, dampak positif yang bisa kami berikan sangat kecil. Sebaliknya, kami lebih cenderung memperlambat semua orang. Kali ini total 32 anggota tim, semuanya kultivator garis keturunan Kaisar Dewa tahap awal, berdiskusi dan mempertimbangkan metode kerjasama untuk waktu yang lama. Namun, apa hasilnya? Kaisar Ming tampak sangat kecewa. Ke-32 anggota menaiki perahu terbang dan beruntung bertemu dengan kehidupan primordial tingkat rendah di tahap awal Kaisar Dewa. Bersama tim mereka, bagaimana jika mereka bertemu dengan sesuatu yang lebih kuat? Kemungkinan besar mereka akan musnah total. Bahkan untuk kehidupan primordial tingkat rendah yang paling lemah, ke-32 dari mereka mengikuti strategi kerjasama yang telah disiapkan sebelumnya dan bekerja sama untuk menyerang. Tubuh kehidupan primordial tingkat rendah terlalu tangguh, kekuatan hidupnya terlalu kuat, kerjasama mereka sangat luar biasa, dan mereka berhasil mengeksekusi 7 rangkaian strategi serangan, menyerang terus-menerus, mencegah kehidupan primordial tingkat rendah untuk melakukan serangan balik. Namun, setelah bertahan dari 7 serangan, meskipun kehidupan primordial tingkat rendah terluka parah, ia tetap tidak mati. Dalam serangan baliknya yang gencar saat hampir mati, kehidupan primordial tingkat rendah secara brutal menghabisi 7 anggota tim, melukai lebih dari 10 orang dengan parah, dan sisanya melarikan diri dalam kekacauan. 32 anggota tim, tapi tak satu pun dari mereka bisa menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah. Pantas saja tim pemburu tak menginginkan kita. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya. Mari kita manfaatkan sumber daya kota Yulan sebaik-baiknya, berlatih dengan tekun, dan berusahalah untuk meningkatkan kekuatan kita lebih jauh. Dia tampak miskin, namun sebagai penerima hadiah ruang tak terbatas, Kaisar Ming sebenarnya cukup kaya. Dia hanya harus sangat berhati-hati saat menggunakan kekayaannya. Lagi pula, dia terlalu lemah. Dia bahkan belum menguasai teknik cloning. Silsilah penyihir sejati dari Menara Dunia 9 Cincin memang luar biasa. Informasi tentang silsilah Void telah memperkaya saya, dan saya merasa semakin dekat dengan Dao Agung luar angkasa yang lebih lengkap. Difu merasa sangat puas berada di dalam Menara Dunia 9 Cincin, meskipun ia membantu dengan tugas-tugas kasar. Bagaimanapun, ini adalah sistem kultivasi yang berbeda, tetapi esensinya tetap Dao. Jika aku mampu menguasai Dao besar luar angkasa secara lengkap, aku akan memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di era berikutnya di tanah asal. Difu tersenyum cerah, penuh keyakinan akan masa depannya.
Jika dia terus-menerus berada di tanah asal, terjebak di Jan Buntu, dia mungkin tidak akan mampu menerobos bahkan menuju kehancuran besar di tanah asal. Namun semenjak tiba di kota Yulan, setelah berhadapan dengan berbagai sistem kultivasi dan sumber daya kultivasi yang melimpah, kesulitan untuk mencapai terobosan secara alami telah berkurang secara substansial. Saya datang ke tempat yang tepat. Difu merasa sangat beruntung. Dengan Lo Feng dan Kaisar Qing yang merawatnya, dia tidak perlu khawatir tentang pengaturan tempat tinggalnya di dalam kota yang cukup menenangkan. Saudara Lo Feng sudah berada di tingkat tengah kekuatan kultivasi Kaisar Dewa yang tercerahkan dan melampauiku. Kaisar Qing duduk bersila di ruang hening, menatap mangkuk giok di depannya yang berisi cairan berwarna kuning keemasan. Saya telah terjebak pada hambatan terakhir terlalu lama. 80 juta kristal primordial. Aku menjual banyak harta karun untuk mendapatkan cairan sumsum jantung void ini untuk pertaruhan. Kaisar Qing awalnya tidak begitu cemas, tetapi ketidakseimbangan kekuatan dalam tim membuatnya memutuskan untuk mengambil pertaruhan ini sekarang. Kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun semuanya ditukar dengan harta ini. Kaisar Qing membuka mulutnya dan cairan berwarna kuning dari mangkuk giok semuanya terbang ke atas, masuk ke dalam mulut Kaisar Qing. Waktu berlalu lama. Sebuah perahu terbang hitam melaju di langit, membelah awan menuju kota Yulan. Di ruang kemudi, Kaisar Qing mengendalikan kapal. Kesadarannya menyapu segala arah bagaikan badai yang sunyi. Di sampingnya, Lo Feng duduk bersila. Mata kehancuran di dahinya terbuka, menatap hamparan luas dunia. Di balik ketenangannya terselip kesuraman. 700 tahun sejak aku tiba di kota Yulan, dan ini sudah ekspedisi berburu ketiga dengan Kaisar Qing, pikir Lo Feng sambil mendesah dalam hati. Tapi dao hidup dan mati ini masih belum menyentuh tahap awal Kaisar Dewa. 7 abad, waktu yang cukup untuk melahirkan dan memusnahkan peradaban. Namun bagi seorang kultivator, terkadang masih belum cukup untuk satu langkah kecil. Di tanah asal, Lo Feng hanya membutuhkan 5 abad untuk tumbuh dari dewa sejati abadi hingga mampu menghabisi Kaisar Yuan atau Di Yuan. Tetapi menggabungkan kehidupan dan kehancuran jauh lebih berat dari sekedar mendalami salah satu. Meski ia telah menelan harta pendukung kultivasi, mempelajari ratusan spesimen kehidupan primordial melalui mata kehidupan dan kematian, dibantu dengan hati abadi serta menara bintang, peningkatan kekuatannya tetap terasa belum sempurna. Dao hidup dan mati terlalu luas untuk dipahami sepenuhnya. Kaisar Qing memecah keheningan lebih dulu, matanya masih lurus ke depan. Saudara Lo Feng, awalnya aku mengira setelah aku menerobos ke tahap tengah Kaisar Dewa, kita akan setara. Siapa sangka baru beberapa waktu kekuatanmu melonjak lagi. Lo Feng berkata, hanya karena aku menciptakan metode tubuh fisik baru, tidak lebih. Kaisar Qing tertawa. Jangan merendah. Metode tubuh fisik itu mengerikan. Kita bahkan berhasil menghabisi kehidupan primordial tingkat menengah hanya berdua. Senyum tipis terangkat di bibir Lo Feng. Dalam ekspedisi terakhir, mereka telah membantai 7 kehidupan primordial tingkat awal dan 1 tingkat menengah. Momen paling mencolok adalah ketika Lo Feng menghadapi monster api. Ia mengenakan sisik merah darah yang membungkus tubuhnya. Pertahanannya seperti bintang mati. Serangan gila monster api hanya membuat retakan kecil yang pulih seketika. Sebaliknya, setiap pukulan Lo Feng melahirkan luka mengerikan. Gelombang darah menghantam, mencabik makhluk itu tanpa ampun. Kaisar Qing hanya menambahkan serangan penutup dari formasi pedang. Lo Feng menarik napas riang.
Tubuh fisikku hanya setara dengan kehidupan primordial tingkat menengah, hanya sebanding. Kaisar Qing membalas, dengan tubuh fisik seperti itu, kau bisa memburu makhluk tingkat menengah sendirian. Tim pemburu tingkat menengah biasanya terdiri dari 3 kaisar dewa berkoordinasi penuh, tapi kau sendirian sudah cukup. Ia berkata dengan bangga sekaligus getir, karena ia tahu Lo Feng maju terlalu cepat. Pembagian rampasan perang kali ini 70% 30%, kau yang 70%. Bukankah sebelumnya kita sepakat untuk 50% 50%? Tanya Lo Feng. Kaisar Qing menimpali. Itu dulu, sekarang kau yang menghabisi yang terkuat. Bagiku 30% sudah cukup. Lo Feng menatapnya sejenak lalu tersenyum riang. Baiklah, kalau begitu 70% dan 30%. 7 abad di kota Yulan telah mengasah Lo Feng, bukan hanya dalam kekuatan bertarung, namun dalam pemahaman, kematangan, dan evolusi. Dan puncak ciptaannya saat ini adalah sebuah metode yang tak tertandingi, yaitu tubuh laut darah abadi. Hanya mengandalkan tubuh fisik, Lo Feng mampu menyamai kehidupan primordial tingkat menengah. Semakin dalam midau, metode itu bisa disempurnakan tanpa batas. Kaisar Qing memandang Lo Feng dalam diam. Ia bangga, namun juga merasa kecil. Di alam suci 9 sungai, aku disebut 1 dari 10.000, tapi Lo Feng ini minimal 1 dari 100 juta. Perahu terbang bergetar lembut. Kaisar Qing tiba-tiba menegangkan tubuhnya. Ada yang tidak wajar. Awan bergulung, tanah berdebu, semuanya tampak normal, tetapi sesuatu ada yang salah. Kita telah masuk ke dalam formasi. Lo Feng tetap duduk tenang, tapi kewaspadaannya melonjak. Aku tidak merasakan bahaya. Kaisar Qing berkata, karena ini teknik void tingkat tinggi, kita baru menyadarinya saat sudah terlambat. Aku memutar haluan. Perahu terbang berbalik secepat kilat, namun formasi menutup seperti rahang raksasa. Hantu diagram formasi menyelimuti kapal. Cahaya pedang meletup, kecepatan meningkat. Namun dari kehampaan, sebuah lukisan raksasa muncul kembali dan menelan langit. Suara misterius terdengar. Masuk ke dalam harta rahasiaku. Mengapa masih ingin kabur? Sepasang tangan raksasa terwujud dan merobek celah di lukisan formasi. Perahu terbang melesat keluar. Lo Feng dan Kaisar Qing keluar dari kapal dan berdiri di udara. 5 sosok muncul dari segala penjuru, memutus jalan keluar. Itu perampok dari bengkel tipu daya. Kaisar Qing menyapa. Tuan-tuan, bagaimana kalau sesuai aturan? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Aturan apa itu? Di luar kota Yulan tidak ada aturan. Hujan hitam turun, lukisan formasi kembali menyelimuti dunia. Maksud mereka jelas, yaitu sebuah pembantaian. Kaisar Qing menggertakkan gigi. Ternyata mereka ingin menghabisi kita. Lo Feng berkata dengan tatapan dingin bagai pisau. Kalau begitu, kita akan bertarung. Kaisar Qing, aku hadapi 4, sedangkan kau hadapi 1.